Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat dan sukses dalam segala aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, topik yang akan saya bahas sekarang ini adalah berjudul derita seorang istri bersuami yang kejam. Saudara-saudara, berumah tangga itu memang banyak dinamika. Ada rumah tangga yang damai, harmonis, jarang sekali ada cekcok atau pertengkaran. Ya. Ada juga keluarga yang damai, harmonis, sewaktu-waktu muncul cekcok kecil, tapi cekcok itu tidak berlarut-larut, cepat saling memaafkan. Itu wajar, sebagai manusia tidak lepas daripada salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Tapi yang tidak wajar, kalau suami istri hampir tiap hari cekcok, lebih banyak tidak akurnya daripada akurnya. Nah, itu tidak wajar atau kurang ajar. Tapi ada yang lebih tidak wajar lagi. Ketika suami istri sering cekcok, bahkan istrinya terus-terusan menderita dalam tekanan dan ancaman suami. Ibarat dalam lagu, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku harapkan, pahit yang aku rasakan, bahagia yang aku dambakan, derita yang aku dapatkan. Nah, inilah yang dialami oleh seorang tamu yang datang kepada saya. Seorang perempuan, sebut saja dia adalah Nyonya N. Dia mengaku datang dari luar kota atas petunjuk saudarinya, datang kepada saya curhat masalah pribadinya, masalah keluarganya. Saya tanya kenapa sampai datang ke saya, bukankah di tempat tinggal juga ibu banyak pemuka agama, banyak BP4 dan sebagainya. Nah, dia beralasan, saya kalau bercerita atau konsul kepada seseorang atau lembaga yang ada di kota tempat tinggal saya khawatir ketahuan suami. Karena suami sudah mengancam saya, kalau bercerita masalah keluarga kepada orang lain, apalagi mengajukan cerai ke pengadilan, maka dia tidak akan segan-segan menganiaya saya. Begitu katanya. Bahkan senjata tajam di kamar suaminya itu selalu tersedia. Itu menandakan serius dia sewaktu-waktu kalau saya melanggar keinginannya. Kenapa suami sampai begitu? Suami saya katanya adalah seorang pejabat. Ya. Kalau ketahuan orang lain, maka reputasinya rusak, karir jabatannya hancur. Nah, kemudian dia bercerita lagi, saya bertahan sampai sekarang ini karena demi anak. Saya tidak mau, katanya, anak saya menjadi korban. Sudah lebih 5 tahun, katanya, dia itu pisah ranjang dari suaminya. Karena dia merasa sudah tidak menjadi istri dari suaminya.
sudah berkali-kali dia menjatuhkan talak. Begitu cerita Nyonya N kepada saya. Kemudian juga selanjutnya dia minta nasihat, petunjuk kepada saya, apa yang harus saya lakukan begitu. Saudara-saudara, selanjutnya saya menanggapi keluhan atau curhat dari Nyonya N ini. Saya sampaikan begini, Ibu, saya turut prihatin atas penderitaan yang Ibu alami. Tidak ada seorang istri pun yang menginginkan punya suami yang kejam seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya saya hanya bisa memberikan nasihat. Pertama, Ibu harus sabar menghadapi ujian yang berat ini. Kemudian juga terus berdoa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan jika seorang istri bersabar menghadapi keburukan akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti yang diberikan kepada Siti Asiyah, istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Ya, sebagai pelipur lara, saya sedikit cerita tentang kisah ketabahan kesabaran Siti Asiyah, istri Fir'aun itu. Sebagaimana kita ketahui, Fir'aun adalah seorang waktu itu penguasa, raja, bahkan mengaku Tuhan. Siapapun yang melanggar keinginannya, aturannya, ya akan dihukum berat. Nah, Siti Asiyah waktu itu mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia beriman kepada Allah. Begitu diketahui oleh Fir'aun, ya, maka Siti Asiyah siap-siap untuk dihukum. Fir'aun menyuruh algojonya, anak buahnya, membawa Siti Asiyah ke padang pasir. Tangannya diikat, kakinya diikat dalam keadaan terik, panas, ya, matahari, kemudian terlentang. Ya. Namun Allah menolong Siti Asiyah. Teriknya matahari ditutupi oleh malaikat. Kemudian setelah itu Fir'aun menyuruh algojonya mengambil batu yang sangat besar untuk ditimpakan ke dadanya Siti Asiyah. Ya. Sudah siap-siap batu itu akan ditimpakan, dijatuhkan ke dadanya Siti Asiyah. Siti Asiyah sempat berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Rabbi, bangunkanlah untukku dari sisimu sebuah rumah, sebuah istana di surga untukku, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan jahatnya, serta selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Allah mengabulkan doa Siti Asiyah. Sebelum batu dijatuhkan itu, Allah memperlihatkan sebuah rumah, sebuah istana di surga yang terbuat dari marmer dan berwarna mengkilat. Kemudian melihat itu Asiyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar disambut oleh malaikat. Nah, begitu ruhnya keluar, ya, kemudian batu yang besar itu ditimpakan kepada dadanya, hancurlah badannya Siti Asiyah. Namun Siti Asiyah tidak merasakan sakitnya karena batu sebelum jatuh ruhnya sudah disambut. Subhanallah. Saudara-saudara, selanjutnya kisah ini diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan buah dari kesabaran yang luar biasa ini, Siti Asiyah dijadikan salah seorang wanita penghuni surga yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda, Afdhalu nisa'i ahlil jannah, ya, wanita penghuni surga yang paling istimewa adalah yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri Rasulullah.
Yang kedua Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad. Kemudian ketiga Asyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Dan yang keempat wa Maryam ibnatu Imran radhiyallahu anhunna. Yang keempat adalah Siti Maryam putra Imran atau ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Itulah satu kemuliaan ya, kesabaran ya dari Siti Asyah yang sudah dijadikan ahli surga yang istimewa. Ini mudah-mudahan bagi ibu yang berkonsultasi menjadi pelipur lara, sabar dan tabah ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa dan suami ibu nanti diberikan jalan yang terbaik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua kepada ibu, suami itu sedang dikuasai setan. Nafsu duniawi ya lebih menguasai jiwanya. Cinta dunia sudah menguasai jiwanya. Dan itu adalah ya, bisikan godaan setan. Karena itu perbanyaklah ibu ya melaksanakan sholat ya, selain fardu juga sholat sunnah, terutama qiyamul lail, sholat tahajud. Di sanalah ya waktu yang utama untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian banyak membaca Al-Quran ya, insya Allah suatu saat kalau memang Allah berkehendak, suami itu menjadi suami yang baik, berubah akhlaknya ya, karakternya yang keras menjadi lembut, insya Allah. Saudara-saudara, setelah itu saya beri nasihat kepada Nyonya N itu, beliau bisa memahami ya, kemudian juga saya petunjuk dan doa-doanya kepada beliau. Setelah itu pulanglah. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita coba merenungkan, mengkaji kasus ini. Kalau mendengar cerita Nyonya N ini yang sangat memilukan, saya juga hanyut dalam kesedihan kepedihan. Mendengar ceritanya, saya juga meneteskan air mata. Sungguh suatu ujian yang sangat berat bagi dia. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghadapi suami yang keras, yang kejam ini ya. Ya, pertama sebagaimana juga tadi sudah saya sampaikan kepada Nyonya N ya, bahwa pertama sabar dan berdoa ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-salati dengan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu sabar? Ya. Dalam bahasa Arab, kata yang dekat dengan sabar itu adalah sibrun. Ya, sibrun sama sekali sobaro ya. Artinya pahit. Ya. Boleh jadi sabar itu adalah yang dirasakannya pahit. Ya. Tapi ibarat obat, ya. Obat yang pahit biasanya punya pengaruh yang cukup baik ya untuk pengobatan. Nah, sabar juga walaupun itu berat, pahit, tapi insya Allah itu juga sebagai media ya untuk menyelesaikan permasalahan. Semakin tinggi kesabaran yang dimiliki oleh seseorang ya, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya dalam ayat itu setelah sabar ya ada kata as-shalah ya. Walaupun ditempatkan di dalam posisi nomor 2 setelah sabar, tapi bukan berarti menomorduakan sholat ya. Dalam bahasa Arab waw itu ya, jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, waw itu huruf athof ya. Kata sambung, huruf sambung ya yang menunjukkan kesatuan. Jadi ada integrasi dari kata sebelum dan sesudahnya. Jadi sabar dan sholat itu harus menjadi satu hal, dua hal yang menjadi
eh, satu kesatuan, ibarat dua sisi mata uang, ya, sabar dan sholat, ya. Secara bahasa, sholat itu artinya doa, ya. Secara istilah adalah perbuatan, ya, ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Sebagaimana kita maklumi, sholat ada yang sholat fardu, ada yang wajib, atau juga demikian juga ada yang sunnah, ya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah, ya, dengan sholat, baik sholat fardunya, setelah sholat berdoa, kemudian sholat sunnah lainnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, sholat duha, dan lain sebagainya, itu sebagai media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Istilah lain yang kita sering dengar adalah perjuangan dan doa. Jadi dua sisi mata uang, ya, perjuangan dan doa, ya, untuk menyelesaikan permasalahan, bukan menghadapi permasalahan rumah tangga saja, tapi insya Allah untuk permasalahan lain juga, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, selain dengan sabar dan berdoa atau dengan sholat, yang kedua adalah tunjukkan rasa kasih sayang kepada suami yang kelihatannya keras, kejam itu, ya. Meskipun ya, dia adalah orang yang punya karakter yang keras, yang kejam, ya. Bukannya tidak mungkin pasangan suatu saat akan bersikap lembut dan mengurangi keras kepalanya kalau kita menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada dia. Kemudian yang ketiga, bicarakan dengan baik apabila ada masalah yang dihadapi, ya. Dia itu juga manusia, ya. Walaupun kejam, keras kepala, tetapi dia sewaktu-waktu juga masih bisa berkomunikasi dengan dia. Kita bisa ngobrol, bisa bicara, ya, mungkin dengan bahasa yang bijak, yang lembut, itu ketika ada masalah bicarakan dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, tidak boleh ikut emosi ketika suami marah, ya. Jadi kalau suami marah, ya, lebih baik istri diam saja, ya. Nah, mungkin ada istilah diam itu emas. Nah, di saat itulah, ya, barangkali yang terbaik. Sebab orang yang emosional, ya, kalau dilayani bisa tambah marahnya, ya. Nanti kalau sudah selesai marahnya, mungkin istri bisa menanggapinya dengan bahasa yang bijak, yang lembut, ya. Kemudian juga selain itu, ya, banyak berdoa kepada Allah, ya, karena marah itu, ghadab itu adalah berasal dari setan, ya. Baca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, baca ayat kursi, ya, baca istighfar dan lain sebagainya, kalimah-kalimah Allah. Mudah-mudahan ketika sedang marah itu, ya, Allah meredamkan, ya, melunakkan hatinya sehingga marahnya tidak terus-menerus. Itulah diantaranya tentang bagaimana menghadapi suami yang pemarah atau emosional. Selanjutnya, saudara-saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus ini? Yang pertama, kita sama-sama mengevaluasi, ya, muhasabah, mawas diri, ya. Apakah yang menjadi tujuan kita berumah tangga? Atau apakah hanya untuk cari kesenangan sesaat, ya, atau ingin cari kebahagiaan yang hakiki, ya, kesenangan dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harus jadi bahan renungan kita supaya apa yang terjadi dialami oleh Nyonya N itu tidak teralami oleh kita. Na'udzubillahi min zalik. Kedua, setiap pasangan hidup suami atau istri tidak boleh egois demi kesenangan dan ambisi pribadi sementara kepentingan keluarga dikorbankan, ya. Apalah artinya karir melejit, jabatan tinggi, uang banyak, tetapi keluarga menderita. Itu tidak ada artinya. Itu. Kemudian yang ketiga,
kita harus mengubah karakter, ya. Menyatukan dua karakter memang bukan perkara yang mudah. Suami punya karakternya misalkan keras atau agak keras, istri karakternya lembut, ya. Memang itu tidak mudah. Tapi kalau ada keinginan yang baik, keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis, yang damai, saya kira seorang suami harus bijak, ya, berupaya mengubah karakter yang keras, yang kejam ini, ya. Kemudian selanjutnya keempat, ya, ini khusus bagi yang masih lajang, ya, mungkin atau calon pengantin, ya, yang sudah dekat untuk menikah, ya, perlu pertimbangan yang matang dalam memilih pasangan hidup. Pada tayangan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menentukan pasangan itu, ya. Memang dalam pernikahan itu, dalam mencari pasangan itu, setidaknya ada 4 unsur yang menjadi daya tarik. Pertama, kecantikan atau kegantengan. Yang kedua, kekayaan, ya, harta. Yang ketiga adalah status sosial, jabatan, atau keluarga terhormat misalkan. Dan yang keempat adalah agama. Kata Rasulullah SAW, "Fadbar bidatidin", ya. Pilihlah, misalkan dari sekian kriteria itu tidak ada, ya. Tapi yang paling utama adalah agamanya dulu. Idealnya memang keempat-empatnya itu ada. Kalau kata orang Sunda, bulu opat, ya. Ya, cantiknya, gantengnya, kayanya, kedudukannya terhormat, agamanya bagus, ya. Itu idealnya seperti itu. Tapi utamakanlah pertimbangan kebaikan agamanya, akhlaknya, budi pekertinya. Syukur-syukur yang lainnya juga ada, mudah-mudahan ini, ya. Mudah-mudahan dengan memilih pertimbangan agama itu, kata Rasulullah, ya, akan senang bahagia. Insya Allah rezeki akan mengikuti, ya. Kemudian yang lainnya, ya. Karena yang namanya kecantikan, ya, kegantengan itu sifatnya relatif dan tidak akan abadi, ya, akan ditelan oleh usia. Asalnya mulus, sudah tua akan keriput, ya. Nah, harta yang banyak satu saat juga akan habis, ya. Kedudukan jabatan juga satu saat itu akan lepas. Tapi kalau pertimbangan agama, insya Allah sampai akhirat, ya, itu bekal untuk kita. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah sekilas tentang kasus seorang istri dalam keadaan menderita tekanan suami yang begitu kejam. Bertahun-tahun dia sudah pisah ranjang dengan suaminya, dia tidak bisa bercerita kepada orang lain, ya. Dia bertahan hanya demi untuk kepentingan anaknya, ya. Di luar dia pura-pura baik, kegiatan kantor katanya dia dipaksa untuk ikut, ya, seperti seolah-olah tidak masalah. Tetapi ketika di rumah dia batinnya sangat menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang berbahagia, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang dialami oleh Nyonya N itu tidak teralami oleh kita semua. Keluarga kita mudah-mudahan ada dalam limpahan berkah Allah. Kita bisa membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya, dan mari kita akhiri dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.